Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat jumpa kembali bersama saya di Acep Edong Tutorial Service. Kali ini guys, saya kedapatan handphone Infinix ya, Infinix Smart 6 ya kalau tidak salah. Ini kondisinya guys sudah seperti ini ya. Jadi sudah terbongkar awal kasus handphone ini, yaitu kena airnya lumayan cukup lama ya, beberapa menit, dan handphonenya tidak keburu keangkat. Jadi seperti ini ya kondisinya. Jadi dari si konsumennya, si handphone sudah dibongkar ya, atau sudah dikeringkan. Nah, jadi pertama saya akan coba cek dulu nih bagian soket baterai, apakah dayanya masih ada. Karena kalau saya lihat ini posisi baterainya sudah kembung ya. Tuh, sudah hamil ya. Hamil tua apa hamil muda. Oke guys, setelah cek baterai, jadi tidak ada setrumnya lah, alias baterainya rusak ya, kayaknya. Oke, pertama saya akan cek dulu di bagian soket baterai apakah ada yang koslet atau komponen yang short ya, seperti itu. Oke, saya cek dulu nih, kemudian saya akan putar balik cara mengeceknya dari positif ke negatif, kemudian dari negatif ke positif, dan ternyata di sini kalau kayaknya sih ini mesinnya masih nyala ya kayaknya, soalnya tidak ada short ya atau koslet. Nah, kemudian saya akan jalur ya atau jumper, karena soket yang seperti ini buat handphone Infinix Smart 6, jadi saya tidak punya ya. Kalau langsung soket langsung ke PS power supply, jadi saya jumper seperti ini dari positifnya ini. Oke, dan kemudian saya akan coba pasang si mesin handphonenya. Kemudian saya akan kasih baut ya di sini buat buat ketika saat mau mengaktifkan handphone itu, supaya si on off nya nyangkut ya atau connect. Nah, kemudian cara pengetesannya pertama yaitu biasa yang warna hitam ke ground, kemudian yang warna putih ke positif ya, seperti ini. Kemudian saya akan nyalakan, dan ternyata di sini tidak ada respon guys ya, melainkan handphone ini malah panas kadang. Nah, oke. Mohon perhatikan di bagian power supply-nya. Pas saya tekan si tombol power, langsung menaik, ampernya langsung naik, kemudian langsung turun ya. Jadi naik setelah saya lepaskan si tombol powernya, kemudian menurun lagi. Berarti ini bagian mesin ya yang bermasalah. Oke. Oke, kemudian saya akan lepaskan dulu ya bagian si anti goresnya, karena supaya bisa melihat apakah kondisi LCD-nya ini masih bagus atau ada keluhan yang lain ya. Oke, kemudian saya akan coba nyalakan. Nah guys, ternyata di sini kelihatan ya ada nama Infinix-nya guys. Nah, muncul di bagian layar, ada muncul Infinix Power by Android ya, muncul. Dan ternyata si lampu LCD-nya guys nih yang bermasalah. Nah, oke. Nah, sudah timbul ya, logo Infinix-nya sudah timbul. Oke, kemudian saya akan lepaskan dulu, berarti ini yang bermasalah itu bagian lampu LCD guys. Oke, pertama cara mengecek jalur lampu LCD yaitu ini di bagian soket
LCD. Jadi menyatu ya LCD, jadi soket LCD-nya bersamaan dengan soket konektor casan ya, atau konektor USB. Nah, kemudian cara pengetesan jalur LCD-nya saya bisa contohkan, bisa dilihat di gambar. Nah, itu ada positif, kemudian yang satunya ground dan ground. Oke, nah seperti ini cara mengecek jalurnya, apakah dayanya menaik atau daya ke lampu LCD-nya naik atau tidak. Ternyata di sini menunjukkan bahwa si lampu LCD-nya bagus, tetapi ini bermasalah di bagian jalur LCD ya, di bagian mesin, karena tidak timbul ya, atau tidak ada reaksi. Oke, nah setelah itu kemudian saya akan bongkar bagian tutup mesinnya. Ini si tutup mesin LCD Infinix Smart 6 ini bersamaan sama IC CPU, kemudian IC MMC dan IC power. Jadi ini menyatu, atau istilahnya itu berposisikan di bagian bawah kaleng tutup ini. Oke, kemudian saya akan rehot ya, panaskan dulu. Saya akan angkat kalengnya. Jadi harus ekstra hati-hati ya, dan panasnya juga jangan terlalu panas, minimal ini anginnya saya pakai ukuran 3,5, kemudian panasnya di ukuran 4,5 guys. Nah, jadi supaya si MMC dan CPU-nya tidak terlalu kena panas guys. Nah, dan di sini bisa lihat ya, bekas kena airnya masih ada itu di bagian IC power. Kemudian saya akan kasih cairan anti karat ya, atau cairan magic magic ya. Saya gosok-gosok ya, saya bersihkan. Kemudian si lem foil, aluminium foilnya saya buka, itu saya tutup di bagian soket LCD karena takut kena panas kemudian meleleh ya. Jadi seperti itu guys caranya. Oke, setelah saya bersihkan ini di bagian mesinnya, saya akan coba lagi pasang. Saya akan coba pasang, kemudian saya akan nyalakan. Oke, setelah pas, kemudian pasang bautnya satu saja ya di bagian soket atau bagian power, tombol power ya, yang saya kasih baut. Oke, seperti biasa kayak saya groundnya, saya di groundkan yang kabel yang warna hitam, kemudian yang putihnya di bagian positif ya. Nah, saya nyalakan, ternyata guys tidak ada reaksi sama sekali, alias masih tetap blank ya. Logo Infinix-nya muncul, tapi si lampu LCD-nya mati guys. Oke, nah kemudian saya akan cek dulu di bagian jalurnya. Ternyata di sini, nah itu yang saya jumper adalah jalur lampu LCD. Jadi itu yang putus ya akibat kena air. Jadi korslet ya, berakibatan arus korsleting jadi putus ya. Oke guys, setelah saya jumper, kita dilihat ya, lihatnya sama seperti tadi ya. Oke, saya akan nyalakan. Bagaimana saat ini? Nah, alhamdulillah guys, sekarang logo Infinix-nya sudah warna putih, alias sudah menyala ya. Oke, begitulah cara mengatasi HP Infinix Smart 6 yang kena air. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.